Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas terkait dengan metode cost volume profit sebagai alat bantu manajemen dalam melakukan perencanaan. Ya, mungkin materi ini seharusnya sudah dijelaskan oleh dosen pertama di pertemuan yang lalu. Namun kita akan coba bahas kembali sebagai pembukaan, dan juga saya akan berikan beberapa contoh kasus terkait dengan CVP ini. Oke, seperti yang kalian sudah ketahui bahwa CVP itu biasa digunakan untuk membantu manajemen dalam menghitung jumlah laba operasional dalam satu periode. Nah, dalam hal ini rumus yang digunakan atau tahapan yang harus dilakukan, yang pertama kita harus mengetahui dulu berapa margin kontribusinya. Nah, margin kontribusi didapatkan dari total penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Nah, setelah kita tahu margin kontribusi, maka kita bisa menghitung laba operasionalnya dengan cara margin kontribusi dikurangi dengan biaya tetap pada periode tersebut. Nah, sebagai contoh misalnya penjualan pada tingkat normal ada 1000 unit ya per bulan, per unitnya itu $400, sehingga total penjualannya adalah $400.000. Kemudian kita kurangi dengan biaya variabel. Biaya variabel di sini $325.000. Artinya apa? Artinya per unit berapa biaya variabelnya? Nah, per unit adalah $325 biaya variabel per unitnya. Nah, setelah kita kurangi itu menjadi margin kontribusi, yaitu sebesar $75.000. Setelah itu kita kurangi dengan biaya tetap. Nah, di sini biaya tetapnya itu biasanya ya memang gelondongan. Kalau biaya tetap itu biasanya tidak ada biaya tetap per unitnya. Jadi yang bisa dihitung biaya per unitnya hanya biaya variabel. Kalau untuk biaya tetap, dia biasanya gelondongan. Sehingga 45.000 itu kita asumsikan adalah biaya tetap yang dikeluarkan selama 1 bulan. Nah, sehingga ketahuan laba operasionalnya dalam bulan tersebut adalah $30.000. Oke, jadi di sini sangat mudah sekali untuk bisa menghitung berapa laba operasional dengan menggunakan CVP. Jadi kita harus tahu dulu berapa C itu kan cost ya, cost biaya variabelnya, variable cost, dan biaya tetapnya atau fixed costnya. Kemudian volume ini adalah penjualan, tingkat penjualan berapa yang dijual, volumenya, dan profit. Nah, baru kita bisa ketahui berapa laba operasionalnya, seperti itu. Nah, berdasarkan data sebelumnya, di sini apakah CVP bisa menghitung berapa jumlah unit yang dijual atau mencapai break even point atau BEP? Nah, jadi itu bisa ya. CVP juga bisa digunakan untuk mengetahui berapa kira-kira jumlah yang harus dijual untuk bisa mencapai BEP. Nah, untuk bisa mengetahui berapa unit yang harus dijual untuk mencapai BEP, kita harus buat dulu persamaannya. Nah, jadi persamaannya itu 0 sama dengan $400 dikalikan unit. 400 dapat dari mana? Ya, 400 ini adalah tadi ya, total penjualannya $400.000 dibagi dengan 1000 unit yang dijual. Sehingga harga per unitnya adalah $400. Dikurangi $325 dikalikan unit. Yang mana ini 325? Ya, benar. 325 itu didapatkan dari total biaya variabel dibagi dengan 1000 unit. Nah, jadi 325 adalah biaya variabel per unit yang dijual. Dikurangi tadi biaya tetapnya adalah 45.000. Nah, untuk biaya tetap tidak perlu diketahui berapa per unitnya karena ini gelondongan, seperti itu. Nah, sehingga setelah kita masukkan, ya, jadi kita kurangi dulu yang di dalam kurung ya, seperti rumus matematika dasar ya. Kita kumpulkan dulu $400 itu positif dikurangi dengan 325, sehingga menjadi 0 sama dengan $75 dikalikan unit yang terjual dikurangi 45.000. Setelah itu kita pindahkan 45.000-nya ke samping ya, sehingga minusnya yang harusnya tadi minus 45.000 jadi 45.000 saja. $75 dikalikan unit sama dengan 45.000. Unit
yang terjual sama dengan 45.000 dibagi $75, menghasilkan 600 unit. Artinya apa? Artinya dengan dia menjual 600 unit, maka dia telah mencapai titik BEP atau break even point. Nah, coba kita buktikan. Nah, untuk penjualan 600 unit, ya, penjualan 600 unit nih tadi, dikalikan $400, $240 dikurangi dengan biaya variabel, tadi biaya variabelnya $325 per unit, dikalikan 600 menjadi 195, margin kontribusi jadi 45.000, biaya tetapnya 45.000, sehingga laba operasionalnya 0. Sehingga ini dikatakan break even point. Jadi terbukti ya, dengan dia menjual 600 unit, dia telah mencapai titik break even point. Seperti itu. Nah, jadi di sini CVP juga bisa digunakan untuk bisa mengetahui berapa unit yang harus dijual untuk mencapai titik break even point. Nah, misalnya manajemen ingin memperoleh laba operasional sebesar $60.000. Berapa tingkat penjualan yang harus dicapai? Apakah bisa kita gunakan tadi metode CVP untuk mengetahui berapa tingkat penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba 60.000? Ya, jawabannya bisa ya. Yang pertama, kita buat persamaannya dulu. Nah, tadi kan kalau persamaannya itu 0 sama dengan 400 dikalikan unit terjual, dikurangi 325 dikali unit terjual, dikurangi 45.000. Nah, di sini yang 0 tadi di depan, ya, itu kita ganti menjadi 60.000. Ya, karena apa? Karena kan kita pengen untung $60.000. Sehingga, ya, sama kayak tadi, yang 45.000-nya itu dipindahkan ke kiri menjadi plus ya tadi negatif 45.000, setelah dipindahkan menjadi plus, jadi 60.000 ditambah 45.000, 105.000 sama dengan $400 dikurangi 325, ya, jadi sama dengan 75 dikalikan unit yang terjual, sehingga unit yang terjual itu adalah 1.400 ya, 1.400 didapat dari 105.000 dibagi $75. Nah, pembuktiannya kita masukkan di CVP tadi, penjualannya 1.400 dikalikan $400 jadi 560.000, biaya variabelnya 325 dikalikan 1.400 menjadi $455.000, kontribusi margin 105.000, biaya tetapnya 45.000, sehingga laba operasionalnya $60.000. Nah, jadi terbukti bahwa CVP juga bisa digunakan untuk mengetahui tingkat penjualan untuk laba untuk rencana laba operasional tertentu, seperti itu. Oke, sampai sini semoga kalian paham. Kalau misalnya ada yang tidak paham, ada yang pengen ditanyakan, tolong komen di bawah. Oke, kita lanjut. Nah, misalnya laba operasional kita tetapkan 15%. Nah, tadi kan bentuknya itu adalah angka pasti ya, $60.000. Nah, sekarang kita pakai persentase dari penjualan normal. Nah, berapakah tingkat penjualan yang dicapai? Ya, sama kayak tadi. Jadi kan untuk tingkat penjualan normalnya itu kan 400 $400 dikalikan unit terjual. Nah, sehingga kalau kita pengen keuntungannya 15% dari penjual normal, maka rumusnya 0,15 dikalikan 400 dikalikan unit terjual sama dengan 400 dikalikan unit terjual dikurangi 325 dikalikan unit terjual dikurangi 45.000. Nah, ini kalau 5% ya. Kalau misalnya 30%, ya berarti 0,3 dikalikan 400 dikalikan unit yang terjual, ya seperti itu. Selanjutnya di sini 0,15 dikalikan $400 itu $60, ya kan, $60. Ini sini $60 dikalikan unit sama dengan
400 dikurangi 325 dikurangi 45.000. 60 dolar dikalikan unit sama dengan 75 dolar dikalikan unit dikurangi 45.000. Setelah itu kita kumpulkan yang ada unit-unitnya. 60 dolar dikalikan unit dikurangin 75 dolar dikalikan unit dikurangin 60 dolar dikalikan unit jadi 15 dolar dikalikan unit sama dengan 45.000. Nah, jadi unit yang harus dijual kalau kita pengen untung 15% itu adalah 3.000 unit. Ya. Jadi ini kalau misalnya bentuk laba operasional yang digigikan itu adalah berbentuk persentase. Pembuktiannya sama kayak tadi. Yang selanjutnya untuk menghitung target laba setelah pajak. Nah, untuk bisa menghitung target laba setelah pajak, ini rumusnya ya. Ya. Yang pertama, laba bersih sama dengan laba operasional dikurangi dengan PPH atau pajak penghasilan, atau kemudian laba operasional itu bisa dikurangi tarif pajak dikalikan laba operasional, atau laba operasional dikalikan 1 dikurangi tarif pajak. Atau bisa kita cari juga laba operasional sama dengan laba bersih dibagi dengan 1 dikurangi tarif pajak. Jadi ini adalah untuk menghitung target laba setelah pajaknya. Nah, misalnya nih tarif pajaknya 35%, kelihatan nggak sih? Ya, tarif pajaknya adalah 35% dan perusahaan ini mencapai profit 48.750 dolar. Berapa tingkat laba operasional yang dibutuhkan? Nah, kita pakai rumus yang tadi. 48.750 itulah profitnya sama dengan laba operasional dikurangi 0,35% itu 0,35 itu adalah pajaknya tadi ya, dikalikan laba operasional sama sehingga 48.750 sama dengan 0,65 dikalikan laba operasional. Ya, laba operasionalnya adalah 48.750 dibagi 0,65. Jadi itu adalah laba operasionalnya 75.000 dolar. Ya. Jadi di sini untuk mengetahui target laba setelah pajaknya bisa menggunakan dengan rumus ini seperti itu. Jadi dengan mencapai laba operasional 75.000 dolar, kita akan bisa memperoleh profit sebesar 48.750 dengan asumsi tingkat pajak 35% seperti itu. Nah, berapa unit yang harus dijual untuk mencapai laba bersih setelah pajak 48.750? Untuk mengetahuinya, unit sama dengan biaya tetap ditambah dengan pajak dibagi penjualan normal dikurangi dengan biaya variabel dikalikan penjualan normalnya. Nah, jadi biaya tetapnya tadi 45.000 ya, 45.000, pajaknya 75.000 ya dibagi dengan 75 dolar. Nah, ini tadi ya. Nih, laba operasionalnya 75.000. Jadi 45.000 ini adalah biaya tetap ditambah pajak dibagi apa 75 dolar tadi yang ini. Ya, sehingga unit yang terjual itu adalah 1.600. Nah, jadi artinya untuk bisa mendapatkan laba bersih setelah pajak 48.750, maka dia harus menjual 1.600 unit seperti itu.
Nah, ini pembuktiannya. Misalnya penjualan 1.600 dikalikan 400 dolar ya, dibagi sama dengan 640.000 dikurangi biaya variabelnya 1.600 ya, dikalikan 325 ya, kemudian mendapatkan margin kontribusi 120.000 dikurangi biaya tetapnya 45.000, maka laba operasionalnya 75.000 dolar, dikurangi pajak penghasilannya 30% dari 75.000, 26.250, sehingga laba bersihnya adalah 48.750 seperti itu. Nah, jadi paham ya, kalau ada yang ditanyakan komen di bawah. Nah, kemudian untuk mengetahui break even point dalam mata uang. Nah, tadi kan kita pengen mengetahui berapa BEP dalam satuan unit. Nah, sekarang berapa BEP dalam satuan nominal atau mata uang. Nah, pertama kita harus tahu dulu tarif kontribusi marginnya dalam tingkat penjualan normal. Ini kenapa orang hitam? Yang berikutnya, untuk menghitungnya untuk menghitung persentasenya, penjualan normal tadi kan 400.000 dolar ya. 400.000 dolar penjualannya dapat dari mana? 400 dolar dikalikan 1.000, sehingga penjualannya itu kita asumsikan 100%. Biayanya adalah 325.000 tadi ya, biaya variabelnya, sehingga biaya variabel itu adalah 81,25. Dapat dari mana nih? 325 dibagi 400 dolar, 400.000 dolar. Kemudian margin kontribusinya 75.000, sebesar 18,75%. Dapat dari mana? 75.000 dibagi 400.000 dolar, jadi dibagi penjualan ya, jadi dapatnya 18,75%. Kurang lebih tetap tadi ya, dan laba operasional. Jadi kita harus tahu dulu kontribusi marginnya, ini yang paling penting. Berapa persentase margin kontribusinya. Jadi ketahuan di sini yang saya bold ini ya, 18,75%. Ini. Nah, setelah kita tahu persentasenya, ini ya tadi caranya. Nah, setelah kita tahu rasio margin kontribusinya 18,75, berapa penjualannya? Nah, rumusnya kita tinggal masukkan rumusnya. Laba operasional sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap kan tadi. Nah, laba operasional 0, karena kita pengen tahu break even kan, break even itu 0, sama dengan penjualan dikurangi rasio penjualan dikurangi rasio biaya variabel dikurangi biaya tetapnya tadi 45.000. Nah, 0 sama dengan penjualan, rasio penjualannya 1 ya. 1 itu ya tadi 100%. Rasio penjualan 100% itu kita dibagi 100 jadi 1. Dikurangi 0,8125, ini yang tadi rasio biaya variabelnya 81,20% kan. Nah, kita bagi 100 jadi 0,8125 dikurangi 45.000. Nah, kita pindahkan sales atau penjualan tadi dikalikan 0,1875 sama dengan 45.000. 0,1875 dapat dari mana? Ya benar. Itu dapat dari 1 dikurangi 0,8125. Setelah itu kita ketahuan penjualannya itu 45.000 dikalikan 0,1875, dapatnya 240.000. Jadi manajemen ya, atau di sini dalam hal ini salesnya ya, sales itu harus mendapatkan penjualan sebesar 240.000 dolar untuk mencapai titik break even seperti itu. Ya, jadi di sini rumus CVP juga bisa kita gunakan untuk mengetahui berapa titik BEP dalam bentuk nominal atau mata uang dan juga unit tadi ya.
Nah, misalnya ada pertanyaan lagi, berapakah tingkat penjualan yang harus dicapai perusahaan untuk mencapai laba sebelum pajak sebesar 60.000? Nah, di mana asumsi total biaya tetapnya tadi 45.000 dan rasio marginnya adalah 0,1875. Ya, sama kayak tadi, kita masukkan dulu ya ke rumusnya, penjualan itu sama dengan 45.000 tadi ya, biaya tetap ditambah 60.000 itu adalah laba sebelum pajaknya dibagi 0,1875. Nah, penjualan sama dengan 45.000 tambah 60.000 dapatnya 105.000 dibagi 0,1875. Nah, penjualannya 560.000. Jadi perusahaan harus memperoleh penjualan sebesar 560.000 dolar untuk bisa memperoleh laba sebelum pajak sebesar 60.000 dolar. Seperti itu. Oke, yang berikutnya, grafik tingkat laba yang dicapai untuk menggambarkan hubungan antara laba dengan tingkat penjualan. Nah, jadi itu kita bisa membuat grafik, misalnya contohnya nih, The Tyson Company memproduksi satu jenis produk dengan data harga pokok dan biaya sebagai berikut. Total biaya tetapnya itu 100 dolar, biaya variable per unitnya 5 dolar, harga jual per unitnya 10 dolar. Nah, jadi secara grafik tingkat labanya kita gambarkan seperti ini. Yang mendatar itu unit yang terjual, yang menurun atau yang apa ini? Yang tegak ini adalah laba atau rugi seperti itu. Nah, jadi tadi labanya sama dengan 5 dolar X dikurangin 100 dolar. Jadi 5 dikalikan 40 ya, 40 tadi. Ini 40-nya. 100 ya 40 dan dikurangi biaya tetap 200 dikurangi 100 menjadi 100 dolar. Jadi 40 unit yang terjual itu bisa mencapai 100 dolar labanya. Untuk mencapai break even dia harus menjual 20 unit dan kalau misalnya di bawah itu berarti dia rugi. Ya, paham ya sampai sini untuk grafiknya. Jadi untuk mencapai break even point dia harus menjual 20 unit. Untuk bisa mendapatkan laba 100 dolar dia harus menjual 40 unit. Seperti itu. Oke, kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, tolong komen di bawah, nanti akan coba saya jawab. Selanjutnya, nah, asumsi-asumsi yang terdapat dalam analisis CVP yang harus kita penuhi untuk bisa menggunakan analisis CVP. Yang pertama, analisis ini mengasumsikan fungsi pendapatan dan fungsi biaya itu berbentuk linear. Artinya di sini bentuk pendapatan dan biayanya itu dia tetap ya atau linear atau sejalan seperti itu. Kalau misalnya dia tidak tetap atau tidak sejalan atau tidak linear, maka analisis CVP tidak bisa kita terapkan seperti itu. Kemudian analisis ini mengasumsikan harga, total biaya tetap, dan biaya variable per unit dapat diidentifikasi secara akurat dan tetap konstan sepanjang rentang yang relevan. Artinya apa? Artinya harga, total biaya tetap, dan biaya variable per unitnya itu bisa kita hitung dengan akurat atau dengan pasti. Dan nominalnya untuk harga, total biaya tetap, dan biaya variable itu sama setiap bulannya sampai dengan 1 tahun. Nah, jadi satu tahun full tadi harganya nggak berubah. Misalnya tadi harganya berapa tadi? 40 dolar ya, 40 dolar tetap 40 dolar sampai setahun. Kemudian biaya tetapnya tadi 45.000 dolar, tetap 45.000 setiap bulannya. Biaya variabelnya 325, tetap 325 per bulannya, per unitnya seperti itu. Baru bisa kita gunakan analisis CVP ini. Kalau tidak ya nggak bisa digunakan.
Kemudian analisis ini juga mengasumsikan apa yang diproduksi dapat dijual seluruhnya. Jadi untuk bisa menggunakan analisis CVP kita harus memenuhi asumsi ini, yaitu semua produk yang diproduksi itu harus dijual semua atau dapat terjual semua. Kalau tidak, kalau kita kadang ada laku, kadang nggak laku, kadang masih ada sisa, itu nggak bisa dipakai analisis CVP ini. Kemudian analisis ini asumsi keempat, untuk analisis multiproduk diasumsikan bauran penjualan itu diketahui. Nah, jadi untuk yang misalnya dia menjual beberapa produk sekaligus, maka kita harus mengetahui dulu bauran penjualannya. Ya, bauran penjualannya, misalnya bauran penjualan ini untuk produk A berapa yang dijual, kemudian target marketnya bagaimana, harganya berapa, dan lain sebagainya. Itu bauran penjualannya. Jadi kita harus tahu dulu berapa bauran penjualan dari masing-masing produk jikalau itu multi produk. Asumsi kelima, diasumsikan kalau bisa menggunakan CPP ini, harga jual dan biaya itu diketahui secara pasti. Nah, jadi untuk harga jual dan biayanya yang dikeluarkan, ya, itu harus kita hitung dengan akurat seperti itu. Kalau tidak, ya tidak bisa kita pakai analisis CPP ini. Nah, inilah ada 5 asumsi yang terdapat dalam analisis CPP yang harus kita penuhi dulu untuk bisa menggunakan analisis CVP dalam membantu manajemen untuk pengambilan keputusan pastinya. Yang berikutnya analisis risiko dan ketidakpastian bisnis dengan menggunakan metode CVP. Nah, di sini karena perusahaan beroperasi dalam dunia yang dinamis, maka mereka harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam harga, biaya variabel, dan biaya tetap. Nah, perusahaan juga harus mempertimbangkan risiko ketidakpastian dalam bisnis. Nah, ada beberapa cara untuk bisa menangani risiko dan ketidakpastian dalam kerangka CVP. Nah, contoh kasusnya nih, misalnya PT CZ melakukan sebuah studi pasar tentang produknya dan menemukan ada 3 alternatif yang berbeda. Nah, berikut ini pemaparan ketiga alternatif tersebut. Alternatif pertama, dia harus mengeluarkan biaya iklan sebesar $8.000. Nah, kalau misalnya dia mengeluarkan biaya iklan, dia proyeksikan penjualan akan meningkat 1.600 unit menjadi meningkat dari 1.600 unit menjadi 1.725 unit. Nah, jadi ini unit yang terjual yang sebelum kenaikan itu 1.600 ya. Setelah dia mengeluarkan iklan dengan biaya $8.000, maka dia akan naik 1.725. Ini agak agak mepet, ini harusnya terpisah antara unit yang terjual 1.600 dan 1.725. Semoga kalian paham aja ya. Kalau untuk yang 1.600, margin kontribusi per unitnya $75. Kemudian setelah dia menerbitkan iklan, margin kontribusi tetap $75. Total kontribusi marginnya kalau untuk yang 1.600 dikalikan 75, 120.000. Kalau untuk total margin kontribusi setelah dia menerbitkan iklan menjadi 129.375. 1.725 dikalikan $75 ya, jadi 129.375 dikurangi biaya tetapnya. Biaya tetapnya itu kan tadi 45.000. Sementara setelah dia mengeluarkan iklan ya senilai $8.000, maka biaya tetapnya meningkat menjadi 53.000. Sehingga laba akhirnya sebelum dia menambah beban iklan, labanya 75.000. Setelah dia menaikkan beban iklan menjadi 76.375. Nah, jadi selisihnya berapa? Selisihnya dalam hal ini perubahan volume penjualannya tadi kan 125 ya, 1.600,
1725 dikurangi 1600 menjadi 125, margin kontribusinya 75, sehingga perubahan marginnya 9375 dikurangin perubahan beban tetapnya tadi 8000 ya nih ya, meningkat 8000, sehingga kenaikan labanya 1375, atau lebih gampangnya yang tadi sudah kalian hitung 76375 ini tadi, yang ini ya dikurangin 75.000 yang ini, seperti itu. Nah, jadi ini alternatif yang pertama. Nah, interpretasinya kita analisisnya pada alternatif pertama ada pengaruhnya terhadap laba jika biaya iklan naik sebesar $8.000 dan penjualan naik sebesar 125 unit. Nah, manajer telah mengetahui margin kontribusi per unitnya adalah 75. Karena unit yang terjual naik sebanyak 125 unit, maka total margin kontribusi menjadi 9.375 atau $75 ya, margin kontribusi dikalikan 125 unit kenaikan penjualannya. Oleh karena itu, laba yang diperoleh dengan alternatif pertama ini adalah $1.375, seperti itu. Coba kita lihat alternatif yang kedua. Alternatif kedua, di sini manajemen melakukan penurunan harga mesin potong. Nah, jadi mesin potong ini kita asumsinya itu adalah mesin produksi ya. Mesin produksinya yaitu mesin potong itu diturunkan harganya dari $400 menjadi $375. Maka dia berasumsi dengan dia menurunkan harga mesin pemotongnya, ya harga belinya itu menjadi akan menaikkan penjualan sebesar 1.900 dari 1.600 menjadi 1.900. Coba kita hitung dulu. Kita hitung. Ya ini ya. Kita hitung sebelum dan setelahnya. Sebelum diusulkan penurunan harga, itu unit yang terjual adalah 1.600. Setelah diusulkan penurunan harga mesin jadi 1.900. Margin kontribusi per unitnya $75. Kemudian kalau dia turunkan harga mesinnya, maka margin kontribusi per unitnya juga akan turun, yaitu $50. Ya, jadi di sini total kontribusinya 1.600 dikalikan $75, 120.000. Kalau untuk unit yang terjual ya 1.900 dikalikan $50 menjadi 95.000. Ya, yang ini jadi yang $50 ini dapat dari mana? Ya, itu dari beban kontribusi per unitnya. Jadi kalau misalnya dia melakukan penurunan harga mesin, maka total margin kontribusinya margin kontribusi per unitnya juga akan turun sebesar persentase dari penurunan harga mesinnya. Nah, di sini setelah kita kurangi beban tetap 45.000, maka labanya kalau sebelum penurunan harga 75.000, setelah penurunan harga diusulkan menjadi 50.000. Nah, ternyata di sini selisih labanya malah minus ya. Ya. Jadi perubahan margin kontribusinya dilihat dari perubahan marginnya 95.000 ya awalnya dikurangin 120.000, total margin kontribusinya 95.000. Ini adalah setelah kenaikan ya dikalikan 25.000. 95.000 dikurangin 120.000 itu minus 25.000. Nah, jadi di sini terjadi penurunan laba ya, penurunan laba sebesar $25.000 setelah misalnya dia ada penurunan harga mesin potongnya. Karena apa? Karena di sini
harga mesin potongnya itu akan mempengaruhi margin kontribusi per unit. Coba kita lihat penjelasannya. Nah ini ya, harga pokok produknya itu $325 per unit. Kalau yang tadi awalnya kan harga mesin potongnya $400. Nah, dikurangin 325 kan margin kontribusinya menjadi 75 ini. 75 dolar per unit. Sedangkan kalau misalnya dia turunkan dari 400 menjadi 375, maka 375 dikurangi dengan 125 ini, ya, dengan 325, maka margin kontribusinya juga akan turun $50. Nah, kita lihat analisisnya. Di sini pada alternatif kedua beban tetap tidak naik. Ya, jadi memang nggak ada pengaruhnya. Dengan demikian, untuk melihat pengaruhnya, laba dapat dilihat dari total margin kontribusinya. Ternyata di sini total margin kontribusinya turun. Nah, untuk harga yang saat ini yang $400, yang harga yang lama itu $400, margin kontribusinya 75. Jika harganya diturunkan menjadi 375, maka margin kontribusinya menjadi $50 saja per unit. Karena tadi harga per unitnya 325. Untuk harga mesinnya 375. Sehingga dalam hal ini terjadi penurunan dari awalnya margin kontribusi per unit $75 menjadi $50 per unit. Nah, jika 1.900 unit terjual dengan harga baru tersebut, maka total margin kontribusi yang baru adalah 95.000, yaitu 50 dikalikan 1.900. Oleh karena itu, alternatif kedua ini mengakibatkan penurunan laba sebesar $25.000. Jadi artinya apa? Artinya alternatif kedua dengan cara penurunan harga mesin pemotong itu merugikan bagi perusahaan. Oke, terakhir alternatif ketiga menurunkan harga menjadi 375. Ya, tadi kan harganya 400 ya, menjadi harganya 375, dan meningkatkan pengeluaran iklan sebesar 8.000, akan meningkatkan penjualan dari 1.600 menjadi 2.600 unit. Nah, kita coba analisis apakah benar dengan cara menurunkan harga dan meningkatkan pengeluaran iklan itu bisa meningkatkan penjualannya. Nah, di sini kita lihat lagi sebelum dicoba alternatifnya, unit yang terjual 1.600. Setelah alternatifnya diterapkan, dia berproyeksi terjual sebesar 2.600, ya kan? Margin kontribusinya ini tadi ya, margin kontribusinya 375, margin kontribusinya $75 tadi ya normalnya. Kalau dia turunkan harga mesinnya jadi 375, sehingga margin kontribusinya juga berpengaruh, berkurang 50 menjadi $50. Total margin kontribusinya sebelum alternatif ketiga diterapkan 120.000, setelah diterapkan jadi 130.000. Nah, beban tetapnya di sini naik ya. Sebelumnya 45.000, karena dia di sini alternatif ketiga juga ada biaya iklan 8.000, maka dia naik jadi 53.000. Sehingga total labanya sebelum alternatif 3 diterapkan 75.000, setelah alternatif 3 diterapkan menjadi 77.000. Jadi jelas selisih labanya di sini ada kenaikan laba namun hanya sebesar $2.000. Nah, penjelasannya seperti yang diperlihatkan, jika harga diturunkan, maka total marginnya juga akan turun menjadi naik 130.000. Dengan demikian kenaikan tambah total marginnya adalah 10.000, dari awalnya 120.000 menjadi 130.000. Namun untuk mencapai kenaikan margin kontribusi diperlukan kenaikan tambahan biaya iklan sebesar 8.000. Oleh karena itu laba yang kenaikan laba yang diperoleh sebesar $2.000. Jadi di sini dari ketiga alternatif tadi yang paling menguntungkan adalah alternatif 3, karena dia biasa masukkan 2.000. Alternatif 2 kan tadi rugi ya.
Tarif 1 dia untung tapi cuma 1.375. Ya, jadi dengan dia menurunkan harga mesin dan menambah biaya tetap, maka dia akan bisa memperoleh keuntungan sebesar $2.000. Ya, oke, jadi dari sini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa CVP itu bisa digunakan untuk bisa memilih ya dari beberapa alternatif untuk bisa membantu manajemen untuk memutuskan alternatif mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Tapi sekali lagi tentu saja ini bersifat proyeksi, tidak bisa kita tidak bisa kita jadikan dasar yang pasti untuk bisa menghitung laba yang diperoleh. Kenapa? Karena ini kan proyeksi, misalnya tadi alternatif 3 dengan menurunkan harga mesin dan mengeluarkan biaya iklan, dia berasumsi penjualan naik dari 1.600 menjadi 2.600. Nah, setelah kita itu memang benar, dia ada kenaikan $2.000. Namun kan catatannya apa? Catatannya dia harus bisa menjual 2.600 unit untuk bisa memperoleh laba tersebut. Sehingga apa? Sehingga dalam hal ini tentu saja itu juga memerlukan koordinasi yang baik antara manajemen ya dan para karyawan seperti itu. Dalam hal ini itu bisa mencapai target yang diinginkan seperti itu. Nah, analisis CVP di sini berguna sebagai alat bantu manajemen dalam pengambilan keputusan, sehingga dalam hal ini bisa dipertanggungjawabkan dan bisa menjadi dasar yang pasti bagi manajemen untuk pengambilan keputusan seperti itu. Oke, selanjutnya margin pengaman atau biasa dikenal margin of safety. Nah, jadi dalam hal ini dalam menggunakan metode CVP kita juga bisa menerapkan yang namanya margin of safety. Artinya di sini margin pengaman untuk mencegah terjadinya kerugian ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, misalnya kayak gini, asumsi bahwa perusahaan memiliki laporan laba rugi sebagai berikut. Penjualannya $100.000, beban variabelnya $60.000, margin kontribusinya $40.000, beban tetapnya $30.000, dan laba sebelum pajaknya $10.000. Nah, break-even point dalam dolar itu R sama dengan 30.000 beban tetapnya tadi, ya kan, dibagi 4 sama dengan 75.000. Ya, jadi margin pengamannya itu 100.000 dikurangi 75.000 atau 25.000. Jadi harapan perusahaan untuk total penjualan di atas titik impas adalah $25.000. Ya, 30.000. Jadi di sini margin safety-nya itu untuk bisa mengetahui berapa harapan perusahaan atau proyeksi perusahaan untuk total penjualan di atas titik impas setiap tahunnya. Seperti itu. Oke, sampai sini kalau ditanyakan tolong komen di bawah, nanti akan coba saya jawab. Yang berikutnya degree of operating leverage atau disingkat DOL. DOL adalah tingkat penggunaan biaya tetap untuk menciptakan perubahan persentase laba yang lebih tinggi ketika aktivitas penjualan itu berubah. Contohnya, rumusnya itu adalah biaya tetap dibagi dengan laba. Misalnya nih, biaya tetapnya 40.000, labanya 10.000 tadi ya. Sehingga DOL-nya adalah 4. Nah, sekarang asumsikan penjualan 20% lebih tinggi daripada yang direncanakan. Apakah persentase DOL apakah ada pengaruh persentase DOL dalam laba perusahaan tersebut? Ya, cara mengetahuinya, pertama, perubahan persentase dalam laba sama dengan DOL dikali dengan perubahan persentase penjualan.
Nah, tadi kan dolnya 4,0 dikalikan 25%, jadi sama dengan 100%. Artinya apa? Artinya kalau dolnya 4, maka dia akan meningkatkan penjualan sebesar 100%. Nah, ini pembuktiannya. Penjualannya tadi 125.000 ya. Misalnya nih pembuktian 125.000, beban variabelnya 75.000, kontribusi marginnya 125 dikurangi 75, 50.000, beban tetapnya 30.000. Jadi laba sebelum pajaknya 20.000. Nah, sehingga di sini kenaikannya 2 kali kan, atau 200%. Ya, atau 100% dari 10.000 tadi, seperti itu. Ya, asumsinya tadi kan 20% lebih tinggi penjualannya. Kalau tadi kan penjualannya ini ya, penjualannya 100.000, sehingga dinaikkan 20%, dolnya 20% kenaikan penjualannya, maka dengan dol 4,0 itu bisa meningkatkan laba sebelum pajak 20.000 ini tadi. Ya. Oke, dari sini ada yang tanyakan, tolong komen di bawah jika ada yang tanyakan. Ya, habis ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.